Terdapat sebuah pemukiman unik sekaligus sakral yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tepatnya berada di Panduluhan Nglanggeran Wetan, RT 19 RW 4 Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pemukiman ini hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga sehingga kini disebut sebagai Kampung Pitu. Pemukiman ini sebenarnya dulunya bernama Kampung Gunung Wayang atau Kampung Telaga Guyangan. Sementara nama Kampung Pitu sendiri baru dinamai antara tahun 2014 atau 2015. Di balik keunikan kampung yang hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga ini, Kampung Pitu juga menyimpan berbagai cerita mistis yang dipercaya oleh para penduduknya. Selain itu, di Kampung Pitu juga masih terdapat berbagai pantangan yang jika dilanggar akan berakibat fatal. Seperti apa cerita awal mula kampung ini bisa ada hingga muncul berbagai pantangan-pantangan dan misteri yang menyelimuti kampung yang disebut Kampung Pitu ini. Diceritakan oleh salah seorang warga yang tinggal di Kampung Pitu bahwa dahulu saat puncak gunung api purba belum ada yang menghuni, terdapat sebuah telaga yang disebut dengan Telaga Guyangan yang kini sudah berubah menjadi area persawahan dan mata air. Konon telaga ini sering digunakan untuk mandi kuda sembrani yang merupakan kuda gaib yang disebut sebagai tunggangan para bidadari. Bahkan di area tersebut dulunya juga terdapat 4 jejak yang dipercaya merupakan jejak tapak kuda sembrani. Namun entah bagaimana caranya dan ritualnya, 3 dari 4 tapak kuda tersebut diambil oleh Keraton Yogyakarta dan hanya meninggalkan 1 jejak tapak kuda yang masih ada hingga saat ini. Selain itu, di sekitar Telaga Guyangan ini juga terdapat pohon kinah gadung wulung yang sangat langka. Ketika seorang abdi dalam dari Keraton Yogyakarta menemukan pohon kinah gadung wulung ini, ternyata di dalam pohon tersebut terdapat benda pusaka yang memiliki kesaktian tinggi. Lalu abdi dalam tersebut membuat semacam sayembara yang barang siapa mampu merawat pusaka yang ada di dalam pohon tersebut dan membersihkan daerah di sekitarnya akan diberi imbalan berupa tanah untuk anak keturunannya. Singkat cerita, ternyata hanya ada 1 orang yang mampu menjalankan tugas tersebut. Ia adalah Eyang Irodikromo. Akhirnya Eyang Irodikromo tinggal di Kampung Pitu bersama istri dan anaknya. Selang beberapa bulan, adiknya yang bernama Eyang Tir dan keluarganya kemudian menyusul. Setelah beberapa waktu, pusaka tersebut diceritakan disimpan oleh Keraton Yogyakarta. Sementara Eyang Irodikromo dan adiknya Eyang Tir beserta keluarga masing-masing tetap tinggal dan menetap di dekat pohon kinah gadung wulung. Namun untuk tetap tinggal mereka harus mematuhi beberapa kesepakatan. Di antaranya kepala keluarga yang tinggal di sekitar pohon tersebut hanya boleh 7 kepala keluarga. Jika ada keturunan dari 7 orang tersebut berkeinginan tinggal di sekitar pohon tersebut, maka harus menunggu sampai ada kepala keluarga yang meninggal. Dan jika tetap ingin tinggal sementara kepala keluarga sudah ada 7, maka keluarga mereka harus menginduk pada 7 kepala keluarga yang ada dan tak boleh berdiri dalam kepala keluarga sendiri. Setelah Eyang Irodikromo dan Eyang Tir meninggal, kesepakatan yang terjaga bertahun-tahun tersebut ternyata sempat dilanggar oleh penduduknya. Dari cerita warga, Kampung Pitu ternyata sempat ditinggali 8-9 kepala keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, pasti ada 1 atau 2 kepala keluarga yang mengalami hal-hal buruk. Dari yang menjadi sering sakit-sakitan, merasa tak betah ingin pergi dari rumahnya, sering ribut antara suami dan istri, kejadian gaib yang mengganggu kehidupannya, bahkan hingga meninggal dunia. Hingga pada akhirnya para penduduk di Kampung Pitu mau tidak mau harus tetap mengikuti kesepakatan yang sudah terjalin seperti yang diceritakan di awal. Selain itu, di kawasan Gunung Api Purba atau yang juga disebut sebagai Gunung Wayang juga terdapat pantangan untuk mengadakan pagelaran wayang kulit. Namun lagi-lagi pantangan ini sempat dilanggar dan terjadi hal yang sangat menggemparkan pada saat itu. Ketika kawasan ini dulunya diadakan pagelaran wayang kulit, ada salah seorang warga yang tiba-tiba menggorok leher warga lain hingga hampir putus. Padahal dari cerita warga, kedua orang ini awalnya sama sekali tak ada masalah apapun. Kejadian menggemparkan ini dipercayai akibat dari pantangan yang dilanggar.
Namun seiring berjalannya waktu, kawasan yang awalnya dilarang untuk mengadakan pagelaran wayang kulit kini sudah diperbolehkan, namun dengan syarat harus menghadap ke arah Gunung Wayang dan tak boleh membelakanginya. Selain kejadian yang disebabkan pantangan yang dilanggar, di Kampung Pitu ternyata juga terjadi kejadian aneh lain dan penampakan. Beberapa tahun lalu ada seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 10 tahun dikabarkan menghilang dan membuat keluarga beserta orang-orang kampung kebingungan mencarinya. Diceritakan oleh seorang warga Kampung Pitu bernama Gundi. Saat ia berusia 10 tahun, ketika itu ia sedang bermain dengan seorang teman sebayanya. Namun ia bertemu dengan sosok pasangan kakek nenek lalu memberinya sebuah pisang. Tak berhenti sampai di situ. Gundi bahkan diajak pulang bersama kedua sosok ini, yang ternyata ke sebuah rumah kosong yang dulunya sempat menjadi rumah ke-8 di Kampung Pitu. Rumah ke-8 ini ditinggalkan oleh si pemilik rumah lantaran mengalami hal-hal yang aneh karena melanggar pantangan, yang seharusnya di kampung tersebut tak boleh ada rumah lebih dari 7. Di rumah kosong ini Gundi hanya bermain sendiri, sementara kedua sosok ini seperti sedang memomong cucunya. Dan di rumah kosong ini Gundi kembali diberikan sebuah pisang. Namun dari pengakuannya pisang tersebut hanya diletakkan di tanah dan tak memakannya. Ketika hari mulai gelap Gundi kemudian pulang. Namun saat itu keluarga dan warga yang mencarinya tak bisa melihat sosok Gundi. Sementara Gundi kebingungan kenapa orang-orang seolah mencarinya yang padahal Gundi ada di antara mereka. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Gundi seperti tak sadarkan diri. Ketika ia sadar diceritakan oleh ayahnya bahwa dia sebelumnya hanya terbaring dan seperti orang kesurupan yang matanya hanya melotot melihat sekeliling. Ayahnya pun kemudian membacakan sesuatu dan akhirnya Gundi kembali sadar. Selain kejadian yang dialami Gundi, di Kampung Pitu juga kerap terlihat berbagai penampakan. Salah satunya adalah sesosok wanita tua berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Semua warga yang tinggal di Kampung Pitu kini berprofesi sebagai petani dan juga memiliki ternak. Selain itu, masyarakat Kampung Pitu juga masih melaksanakan beberapa ritual sebagai wujud rasa syukur atas kehidupan yang mereka jalani saat ini. Beberapa tradisi atau ritual masyarakat Kampung Pitu yang masih dilestarikan sampai saat ini, diantaranya yaitu tinggalan atau perayaan ulang tahun untuk warga Kampung Pitu yang dianggap sesepuh. Tayub yang merupakan kesenian tari-tarian warisan budaya yang masih dilestarikan keberadaannya di Kampung Pitu, serta rosulan yang merupakan tradisi untuk mengungkapkan rasa syukur atas panen yang berlimpah. Dan hingga kini kesepakatan yang dulu masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat, sehingga tak heran jika kawasan Kampung Pitu menjadi wilayah yang unik dan sakral.